Anda sedang mendengarkan 93,1 FM Radio Suara Perintis Kota Sukabumi. Cekrem, luar biasa. Masih di 93.1 FM Radio Suara Perintis, My City, My Radio, Cekrem luar biasa. Nah, pemerhati semuanya, tepat pukul 10:30 ya, lebih 2 menit. Sesuai janji kita berdua, Kay dan Via bakalan talk show, sharing session ya, bersama Nur Asia, founder dari Safety Action Youth Forum 21. Pasti ini bakal menarik banget pemerhati ya pembicaraan kita di pagi menjelang siang ini. So stay tune, jangan sampai ketinggalan informasi ya pemerhati, karena pemerhati ini tuh pasti selain seru juga bakal menginspirasi kita semua gitu ya. Betul banget. Dan by the way nih pemerhati, sekarang kita udah terhubung dengan Nur Asianya nih. Kita langsung sapa aja Nur Asianya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Nur Asia ya. Salam kenal nih, ini bareng Kay dan juga Via ya. Kalau sama Via mungkin udah tahu ya. Udah tahu seluk-beluk udah tahu seluk-beluknya ya. Salam kakak semua. Oke. Nah, Nur Asia gimana nih kabarnya di pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mantap ya, lengkap sekali. Iya, ini salamnya aja udah menginspirasi gitu, udah semangat banget gitu. Semangat banget. Biasanya kan kalau pagi menjelang siang ini kayak peralihan ya, dari mood yang semangat ke mood yang melendoy gitu. Tapi kalau Nur Asia ini masih semangat to the max ya, gitu harus ya. Semangatnya harus semangat pagi, walaupun udah siang, walaupun udah sore, harus semangat pagi tentunya ya. Iya, betul banget ya. Dan by the way nih pemerhati yang mau tanya-tanya soal Nura dan juga tentang Safety Action Youth Forumnya itu, boleh aja langsung gabung sama kita di Girlicious lewat Facebook di Suara Perintis Sukabumi. Betul. Dan juga di WhatsApp atau SMS 081388880931. Nah, berarti tentunya kalian semua penasaran dong dengan profil Nur Asia sendiri ya, seperti apa ya. Iya. Untuk kita berdua nih panggil Nur Asia ini apa nih manggilnya nih? Nura aja ya? Nura. Ya, Nura aja Kak. Oke deh, Nura. Nih, boleh diceritain dong sedikit aja profil Nura nih, seperti apa sih? Nura itu siapa sih? Kita pengen kenal nih lebih dekat. Iya, sejam lebih dekat bersama Nura. Boleh dong. Oke, makasih Kak kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, panggilan saya Nura. Saya lahir di Kota Sukabumi. Saya tinggal di Jalan Pelabuhan 2 di Kecamatan Lembur Situ. Saat ini saya berkuliah di Institut Manajemen Wiyata Indonesia, program studi akuntansi semester 5. Wow. Itu sih Kak sekilas. Semester 5 ya, bentar lagi mau skripsi ya. Skripsuit Ya, doakan. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Tapi sekarang nih Nura sendiri kesibukannya gimana nih? Untuk kesibukan nih Kak, sekarang selain aktif di perkuliahan, saya juga membimbing adik-adik Safety Action Youth Forum dan Forum OSIS Kota Sukabumi. Saat ini juga saat ini juga menjadi koordinator angkatan 2018 di kampus, sedang ada program kegiatan nih Sermami Festival gitu. Oke. Keren ya ini. Kesibukannya benar-benar sibuk. produktif. Oh iya. Produktif Kesibukannya banget. Bukan benar-benar kesibukan yang benar-benar apa ya? Nyari kegiatan yang apa ya? Yang ya kan biasanya orang nih kalau ditanya lagi apa bro, lagi apa sih, lagi sibuk gitu ya. Sibuknya tuh so sibuk. Sibuknya tuh sibuk tapi ini sibuk beneran loh. Sibuk beneran, sibuk yang ya. produktif tentunya ya. Nah semoga kegiatan yang Nura lagi jalanin sekarang lancar semuanya ya. Dan target-target dari kegiatan yang Nura lagi jalanin juga tercapai semuanya. Amin. Amin deh ya. Oh iya, kita mau tanya dong ya. Nura ini kan founder dari Safety Action ya Youth Forum. Nah, itu tuh gimana sih awal mulanya?
Oke Kak, jadi gini nih untuk awal pemikiran untuk membentuk forum keselamatan ini sudah ada di bulan November 2015 yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Waktu itu karya tulis ilmiahnya ini diajukan dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat Kota Sukabumi tahun 2015. Alhamdulillah atas kuasa Allah, gagasan karya inovasi ini mendapat juara 1 tingkat Kota Sukabumi. Ya. Jadi 1 minggu setelah dinobatkan sebagai duta keselamatan lalu lintas, saya langsung berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Karena memang diperlukan wadah yang menampung aspirasi, inspirasi pelajar di Kota Sukabumi dalam bidang keselamatan lalu lintas. Nah, alhamdulillah saya juga mendapat kepercayaan untuk lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas ini sampai tingkat nasional. Keren banget ya. Ya, singkat cerita nih Kak, kita langsung membuat dokumen rencana pembentukan forum ya, seperti mulai dari namanya, visi misinya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan lain-lain. Itu di tahun 2015. Tapi ya sampai kita putuskan untuk memakai nama Safety Action Youth Forum, yang berarti Forum Pemuda Aksi Keselamatan, di mana kegiatan-kegiatan SIF ini berupa pemberian edukasi keselamatan lalu lintas yang dikemas secara menarik dan disesuaikan dengan kondisi pelajar. Nah, tepat tanggal 21 Januari 2016, kita mengadakan rapat pembentukan forum keselamatan lalu lintas. Kita rapat, kita bahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya seperti apa. Dan 24 April 2016 kita diresmikan oleh Wali Kota Sukabumi, waktu itu Bapak Haji Muhammad Muraz, dan Direktur Pembinaan Keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Waktu itu eventnya mungkin coloran, gebiar keselamatan lalu lintas. Iya, itu ramai banget tepat eventnya. 24 April kita diresmikan gitu. Dan Safety Action Youth Forum ini menjadi forum pertama pelajar di Indonesia dalam bidang keselamatan lalu lintas. Dan ini menjadi percontohan di kota-kota lain, Kak. Bener-bener jadi pelopor ya. Keren banget. Keren banget ya. Nih, ini juga inspirasi untuk kita semua ya pemerhati, apalagi yang masih pada muda-mudi. Yuk, mumpung masih muda, jangan mager-mager ya. Bener, masih banyak capek-capek sedikit gak apa-apa berorganisasi gitu ya, cari-cari inspirasi dan juga pengalaman ya, kreatif, inovatif gitu ya pemerhati, mumpung masih muda. Nanti kalau udah tua mah cepet capek ya Nur. Waduh. Iya, keren ini masih muda tapi udah kemana-mana. Iya, gitu bener ya. banget. Ini juga semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman kita yang lainnya ya. Apa yang dilakuin sama Nura ini keren banget sih, apalagi sampai ke internasional ya. Iya. Waduh, jadi pelopor juga. Nah, kalau di SAYF ya, Safety Action Youth Forum ini siapa aja sih yang bisa bergabung di sini di SAYF? Kayak untuk siapa yang bisa bergabung di SAYF, pertama itu alumni dari lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Itu pasti alumni itu otomatis langsung bergabung ke forum ini. Kebetulan memang SPF juga kita sering untuk open recruitment, jadi teman-teman SMA sederajat bisa mendaftar untuk bergabung di Safety Action Youth Forum. Oke, tuh ya teman-teman semuanya yang mau nih, yang tertarik untuk gabung bisa banget. Nah, kalau misalnya mereka tertarik nih, mereka bisa kemana nih, Nura? Menghubungi mungkin karena kan ya untuk rekrutmen, karena kan kita nanti dijadwalkan Kak ada waktu rekrutmen khusus. Mungkin nanti bisa standby aja di sosial medianya Safety Action Youth Forum gitu. Nanti mungkin kita share info-info di sana. Oke, tapi by the way aku jadi kepikiran nih, kan kemarin kita berdua stalk Instagramnya Safety Action Youth Forumnya ya. Nah itu ada angka 21-nya, jadi SIF 21. Itu 21-nya apa ya? Yang 21 Januari itu ya?
dari situ. Iya, betul. Betul banget. Oke. 21 Januari itu berdiri SIF gitu. Makanya nama Instagramnya Safety Action Youth Forum 21. Iya, bisa stay tune aja ya di media sosialnya SIF itu Safety Youth Action Forum. Iya, 21 ya. Oke, ini bagi pemerhati semuanya yang mau join sama kita bertiga nih yang di acara Girlicious, bisa tanya-tanya juga nih sama Nura ya. Di sini kalian mau nanya tentang apa aja, tapi jangan out of topic ya. Iya, benar. Kalau misalnya nanya Nura masih jomblo nggak? Waduh, gimana tuh jawabannya? Waduh, ya pasti dijawab sih ya. Masih pasti jomblo atau udah sold out? Misal kalau jawabannya jomblo nanti nanya lagi nanti tata cara pendaftarannya bagaimana? Waduh, gimana tuh Nura kalau ada yang kayak gitu tuh? Jadi kemana-mana itu ya. Nah, pemerhati, by the way, kita mau ulik-ulik lagi nih seputar Safety Action Youth Forumnya dari Nurasia. Ini kegiatan sosialisasi apa aja nih yang udah dilakukan oleh SIF ini? Untuk kegiatan sosialisasi, karena kita dari tahun 2016 ya Kak berdiri, sekarang tahun depan 21 Januari kita genap 5 tahun ada di Kota Sukabumi. Iya. Kegiatan cukup banyak ya Kak. Mungkin saya bisa sebutkan beberapa. Itu ada sosialisasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah di Kota Sukabumi. Terus juga ada permainan ular tangga keselamatan. Jadi memang kita memberikan edukasi keselamatan lalu lintas ini lewat media yang disenangi anak-anak gitu. Ini edukasinya itu edukasi rambu-rambu lalu lintas untuk PK dan SD gitu. Selanjutnya juga kita ada kegiatan komitmen bersama aksi keselamatan jalan, ada aksi kampanye keselamatan lalu lintas. Selain itu juga kita peduli akan sarana dan prasarana jalan ya. Salah satunya kita ada akbar. Akbar itu aksi bersih-bersih rambu. Kita juga ada aktor, aksi bersih-bersih trotoar. Itu sekaligus menyuarakan bahwa trotoar ini hak pejalan kaki. Selain itu juga kita ada kegiatan sosialnya gitu seperti We Love, We Share, We Care, dan ada Safety Education at Ramadan atau yang disingkat SHIAR gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatannya kegiatan sosialisasi yang kita sesuaikan dengan kondisi pelajar gitu Kak. Oke, jadi biar mengikuti arus perkembangan mereka juga ya. Jadi nyambung gitu ya, jadi masuk apa yang udah disampaikan sama teman-teman SIYF ini bisa langsung dicerna sama adik-adik kita ya, seperti itu. Bener banget ya. Dan by the way kan sekarang kalau yang ini kan forumnya untuk pelajar gitu ya. Barangkali nih kakak-kakak mahasiswa misalnya yang udah lewat dari masa pelajarnya ini terinspirasi nih dari SIYF gitu ya, mungkin nih bisa berguru sama Nura gitu ya. Bener. Bagaimana caranya mungkin step-stepnya membuat sebuah organisasi yang bisa sebuah forum organisasi yang bisa berpengaruh ke masyarakat banyak gitu. Betul. Ya. Apalagi sekarang nih keselamatan berlalu lintas ini kadang disepelekan begitu ya. Iya, misal simpelnya aja nih orang-orang lebih milih mereka itu main kucing-kucingan sama yang nggak pakai helm, itu segala macam. Iya, padahal kan sebenarnya aturan itu ada untuk keamanan dan kenyamanan kita juga ketika kita berlalu lintas gitu. Iya, benar. Nah, menurut tanggapan Nura sendiri nih, kesadaran warga Kota Sukabumi deh dalam keselamatan berkendara atau di lalu lintas sendiri seperti apa kesadaran mereka sampai saat ini? Kesadaran berlalu lintas khususnya masyarakat Kota Sukabumi itu masih sekedar ya udah deh takut sama aparat gitu kan, khususnya untuk memakai helm gitu ya, untuk perlengkapan berkendaranya kadang kan berkendara karena ya kalau untuk kesadaran masih sangat jauh gitu ya mereka. Makanya gitu SIF ini hadir untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di Kota Sukabumi.
Oke deh, keren banget ya. Iya, tapi emang beneran relate sih ya. Sebenarnya kalau kita perhatiin juga nih, misal Via aja nebengin teman gitu ya, jangan lewat sini ya, ada polisi gitu, takut ada polisi. Atau misal lagi diantar nih karena nggak pakai helm di tengah jalan, Vi turun dulu, Vi ada polisi. Diturunin dulu gitu ya. Emang beneran kayak gitu keadaannya sekarang. Relate banget ya. Iya, pemerhati, jadi itu dia ya seputar organisasi atau forum yang Nur Asia buat barengan sama teman-temannya. Oh ya, by the way, yang teman-temannya ini yang pertama kali mendirikan itu bagaimana? Ketika pertama mendirikannya kayak Nura ajak, mereka tuh ada yang hayu, ada yang enggak atau gimana ada nih? Yang, apaan sih gitu, ada nggak sih kayak ngapain gitu? Sih lu? Gimana tuh ceritanya tuh? Ya, untuk teman-teman waktu itu kan kita sempat satu event bareng ya di pemilihan pelajar pelopor tingkat Kota Sukabumi itu. Jadi ketika membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga Safety Action Youth Forum, mereka turut hadir juga gitu. Tapi ya seperti mungkin kebanyakan organisasi juga mengalaminya ya, kadang di tengah perjalanan ada yang tidak mempercayai mimpi-mimpi besar kita gitu. Ya kita banyak ditinggalkan banyak orang gitu. Ya pasti gitu, hal itu pasti terjadi, tapi karena tujuan kita itu baik ya, dan insya Allah ada jalan gitu. Dan awal pun ngerasa ini berat gitu, ini kayaknya nggak akan ada dukungan, tapi sejarah panjang kita selama 5 tahun ini, hampir 5 tahun, bisa dinilai sebagai langkah maju gitu. Nggak nyangka lah SIEF udah mau 5 tahun lagi gitu, padahal baru kemarin kayaknya susah-susah bikin forum gitu. Iya, jadi kalau dari teman-teman mungkin ada yang mendukung, ada juga yang aduh mimpi apaan sih ini gitu kan, kayaknya nggak bakal terwujud deh, ya pasti ada ya dalam mimpi apapun gitu. Di organisasi mungkin di organisasi yang lain juga sama seperti itu, plus minus lah ya. Gitu. Jadi sih kalau ada yang komen aneh-aneh kita tetap in the track aja ya, on the track maksudnya. Ya. Hang-pas aja, yang penting tetap fokus pada tujuan utama, seperti itu. Iya, benar banget ya. Dan by the way ini pemerhati, kita bakal back lagi chit-chat seru barengan sama Nur Asia seputar yang menginspirasi pastinya dari Nura nih. Masih banyak yang mau kita obrolin, pastinya lebih menarik. So stay tune karena Suara Perintis 93.1 FM, teman setia sepanjang masa. 93.1 FM Suara Perintis, My City My Radio. Jekrem luar biasa. Masih sama Kay di sini. Masih sama Via di sini dan juga barengan sama Nura. Halo. Halo Nura. Waduh, kemana nih? Nah, ada ternyata ya. Aku kira kita lost kontak. Ternyata hanya apa tuh, tipu muslihat. Enggak ya, Nura masih ada nih. Masih ada dong. Hadir Kak. Oke deh. Nura, tadi kita udah banyak banget ya ngobrol tentang profil Nura sendiri, kesibukan, terus juga awal mula mendirikan SIEF ini, siapa yang gabung. Nah sekarang kita mau tanya dong, dengan semua kegiatan yang Nura lakukan, dengan semua karya dan kreativitas Nura nih sebagai anak muda, kira-kira siapa sih yang menjadi tokoh inspirasi buat Nura sendiri nih di dalam hidup Nura? Ada nggak yang dijadiin motivasi buat Nura nih? Iya. Untuk tokoh inspirasi atau yang memotivasi Nura sendiri itu banyak ya. Mungkin setiap peristiwa itu pengalaman dan setiap orang itu. Jadi semua menginspirasi gitu. Maka tapi ada satu tokoh mungkin teman-teman juga mengenalnya gitu ya. Selain orang tua, selain keluarga, teman-teman, support system semuanya gitu. Ada tokoh yang memang teman-teman juga pasti kenal gitu. Itu Mbak Najwa Shihab gitu ya. Kata-kata yang Nura ingat ya dari beliau ini, kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpi kamu nggak cukup besar, menurut ungkapan Mbak Nanas gitu. Jadi dengan kata-kata itu sebisa mungkin kita harus bisa bermimpi besar, pikir besar dan bertindak besar gitu. Jadi itu memotivasi gitu. Wih, keren banget. Bercita-citalah kamu selama kamu masih sanggup bermimpi. Wih. Mantul ya. Benar, itu benar. Kalau yang bintang-bintang itu apa ya? Bintang-bintang apa ya? Bermimpilah setinggi langit. Oh ya, kalau jatuh bakal jatuh di bintang-bintang gitu ya.
Dan by the way nih, jadi pemerhati semuanya, ini juga bisa jadi inspirasi buat kita ya. Kalau bisa pemerhati nih punya mimpi besar dan itu bikin pemerhati, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku kurang kompeten deh misalnya untuk mengejar mimpi ini gitu ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau ada pikiran seperti itu berarti tanda-tanda mimpi pemerhati itu udah besar gitu ya. Dan harus dikejar begitu ya. Gitu. Jadi dengan apa yang dilakuin sama Nura ini pastinya bisa menginspirasi anak-anak muda nih di Kota Sukabumi khususnya ya. Mudah-mudahan ya Nura ya. Bener, amin. Amin dong. Nah, dan by the way nih Nura, setelah kita bahas tadi seputar toko inspirasi ya, kan pasti kita jadi nambah-nambah motivasi juga dong. Nih ya. Kita mau tanya lagi nih ke Nura seputar motivasi. Nura ini kan aktif banget ya, berkarya, terus gak di mana-mana gitu ya waktu Nura masih jadi pelajar waktu itu, sekarang pun jadi mahasiswa semakin oke gitu ya, aktif terus berorganisasi. Itu gimana sih gitu ya, motivasinya apa sih supaya terus berkarya gitu dan juga berprestasi gitu? Oke Kak, jadi mungkin saat kita kecil kita tidak pernah takut untuk bermimpi ya. Iya. Dan berharap akan suatu hal itu gitu. Akan suatu hal kita nggak pernah takut, kita mungkin selalu bahagia gitu. Kita ternyata lupa ya, kita mampu menciptakan mimpi baru. Meski mungkin untuk mencapai mimpi-mimpi itu kita harus punya niat dan keyakinan yang kuat. Nah, motivasinya adalah pastikan sebelum waktu habis telah ada jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan. Jadi balik lagi ke yang tadi, kita harus bisa untuk bermimpi besar, berpikir besar, dan bertindak besar. Bagaimana kita bermimpi besar? Kita harus menepikan kata tidak mungkin. Selalu mulai dengan alasan. Dan selanjutnya itu ada berpikir besar. Melihat apa yang mungkin di masa depan dibandingkan yang buntu di masa yang sekarang. Menciptakan kemungkinan alternatif. Terus bertindak besar. Kita harus menjadi bermakna bagi sekitar, bagaimana mengajak orang lain untuk bergerak, inspirasi orang, dan dan pastikan sebelum waktu kita habis ada jejak-jejak kebaikan yang ditinggalkan. Itu sih Kak, itu jadi kata-kata motivasi untuk Nura juga. Oke, ini kata-katanya udah sangat menggugah begitu ya. Ngena banget ya. Jadi kalau pemerhati ini hidup di dunia ini tanpa menghasilkan apa-apa, waduh itu sayang banget ya. Jadi ketika kita udah nggak ada ya, atau enggak kita udah rehat, udah vakum gitu, udah pensiun gitu ya, pensiun dari kehidupan gitu ya. Setidaknya ada jejak-jejak yang kita tinggalin ya. Benar banget, dan pastinya itu menebarkan manfaat untuk saudara-saudara kita yang lain juga. Misalnya generasi selanjutnya. Untuk yang sekarang kan nih, misal Nura bikin forum ini ya, SIYF ini, dan pastinya nggak hanya bermanfaat pas masa Nura aja kan, tapi terus turun-temurun, dan akhirnya ini udah mau 5 tahun aja gitu ya SIYF-nya ini, luar biasa ya. Dan semoga kebaikan-kebaikan seperti ini nih terus lestari gitu ya, apalagi anak-anak muda biasanya mereka itu mikirnya udah beda lah ya, udah mengikuti perkembangan zaman, mereka sudah bisa memaksimalkan teknologi yang ada begitu, dan ini bisa jadi salah satu alternatif bagi anak-anak muda untuk mewujudkan mimpinya, apalagi punya mimpi yang emang besar banget, yang dampaknya itu ke masyarakat gitu ya. Dan by the way nih Nura, kalau Nura sendiri kan ini perempuan ya, pasti ada apa ya, semacam stigma, bukan stigma sih, pemikiran mungkin stigma kali ya dari orang-orang bahwa perempuan tuh kegiatannya apa yang dia lakukan tuh pasti terbatas karena ngelihat gender gitu ya, cewek nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menurut Nura gimana sih? Atau enggak, ada nggak sedikit tips untuk selalu aktif dan produktif sebagai wanita dan menunjukin oke, wanita tuh bisa gitu? Jadi gini ya, kalau saya berpikir
semakin cepat atau kerjaan saya selesai, semakin cepat juga saya istirahat gitu. Saya juga suka tidur, suka leha-leha, suka rebahan gitu. Manusiawi tapi nggak mau ada pekerjaan, ya malah jadi nggak tidur-tidur gitu. Nah justru semakin kita menunda pekerjaan, semakin kita menunda untuk mimpi, untuk bertindak, ya itu bakal repot sendiri gitu. Nah kalau udah gitu biasanya istirahat juga kan itu perlu juga untuk mengembalikan energi. Tips lain kita bikin list. Nah tapi jangan sekedar list aja, kita harus punya komitmen sama apa yang kita tulis. Jangan cuma nulis doang tapi nggak dilakuin gitu kan, sama aja itu bohong gitu. Jadi bikin juga ya tentang kesibukan untuk membagi waktu, untuk aktif, untuk produktif gitu. Dan perlu juga untuk apresiasi diri. Misal nih, kalau udah selesai ngerjain tugas A, kalau tugasnya udah selesai, aku bakal nonton drama Korea, misalkan. Kan itu untuk mengapresiasi diri. Gitu. Jadi mungkin kesimpulannya untuk selalu aktif, produktif, walaupun kita wanita gitu ya, kita harus punya target, punya prioritas, dan kita juga harus memiliki hobi yang mendukung target kita. Ini lagi punya target menulis jurnal gitu. Jadi Nura rasa hobi Nura ini mendukung target Nura gitu. Dan support system juga itu perlu. Me time juga perlu. Gitu. Kira-kira siapa sih yang jadi support system Nura sendiri? Support system banyak ya. Terutama orang tua sih. Itu support system banget itu orang tua. Dan mungkin kalau di Safety Action Youth Forum, adik-adik Safety Action Youth Forum, adik-adik Forum OSIS Kota Sukabumi itu juga menjadi support system Nura gitu. Mungkin Bapak pembina gitu, Bapak kepala dinas itu juga support system gitu. Iya benar banget ya. Nah jadi pemerhati penting banget ya peran dari support system ini, karena mereka lah maksudnya yang membangun semangat kita. Iya, karena yang namanya manusia ya Nur, pasti kita ada titik lelahnya juga manusiawi lah ya. Dan support system inilah yang bisa membangkitkan kembali semangat kita untuk terus berprogres. Dan by the way nih Nura, tadi kita sempat membahas juga nih soal hobi ya. Hobi Nura tuh tadi kan kan katanya Nura lagi berkegiatan nih, lagi bikin jurnal gitu ya. Dan pastikan hobi kita harus sejalan juga nih sama apa yang lagi kita kejar sekarang. Nah, berarti hobi Nura melakukan penelitian dong. Menulis ya, menulis. Hobinya berat juga ya. Sebetulnya untuk membiasakan diri sih. Awalnya juga kita ikut lomba karya tulis ilmiah kan itu juga berangkat dari penelitian sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah gitu. Gitu sih Kak. Ini mungkin balik lagi ke yang tadi nih Kak, yang tentang support system. Nah, orang tua saya selalu bilang jangan pernah minta hidup kamu mudah. Jangan minta hidup kamu bakalan lancar gitu. Tapi kamu minta sama Tuhan, kamu diberikan kekuatan untuk menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Biarpun itu susah, kamu tidak akan goyah. Jadi jangan minta mudah sama Tuhan, tapi minta dikuatkan supaya bisa menghadapi apapun yang terjadi di hidup kita. Betul. Dan sebenarnya kalau kita dapat ujian atau hambatan segala macam dalam apa yang kita lakukan, itu ya Tuhan juga nggak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita sendiri ya. Gitu. Yang penting kita tetap harus yakin dan fokus apa yang seperti dilakukan sama Nura nih. Ini benar-benar membuka mindset kita ya, bahwa kita sebagai wanita bisa tetap produktif, aktif, dan juga harus fokus on the track gitu ya. Iya benar banget ya. Jadi Nura ini kan senang nulis gitu ya. Kemarin pas kita lagi mini research tentang Safety Action Youth Forumnya Nura nih, kita nemu ada blog ya. Nura juga nulis blog ya ternyata. Nah iya. Iya Kak. Nah Nura juga nulis blog ya. Kita kemarin sedikit
kepo nih. Iya, kita lihat-lihat sedikit ya. Kalau di blog emang jarang sih. Kalau sekarang menulis di blog jarang karena sekarang targetnya memang publikasi artikel ilmiah ke jurnal gitu Kak. Ya, jadi jarang sih kalau misalkan nulis di blog gitu untuk sekarang. Iya, biasanya yang di-share di blog itu konten-kontennya apa aja tuh, Nur? Selain organisasi juga mungkin ya lebih ke curhat ya. Gak apa-apa. kan biasa ciwi-ciwi mah gitu ya. Iya. Jadi gimana tuh? Untuk menulis sendiri ya Kak ya? Kalau di blog sekarang memang jarang, saya jarang nulis di blog. Tapi seperti yang tadi disampaikan, sekarang lagi target untuk publikasi di jurnal ilmiah. Untuk ini sih kalau sekarang paling di-keep dulu. Biasanya menulis itu kalau misalkan ada kejadian yang memang tidak terlupakan, biasanya itu dicatat cukup buat diri sendiri. Jadinya gitu loh. Kadang ngerasa takut share ke yang lain gitu. Nah, sih. Kadang untuk takut kira-kira tulisan aku bakalan diterima nggak ya sama banyak orang gitu. Jadi masih ada perasaan seperti itu gitu. Oke. Jadi itu dia ya pemerhati. Via juga sering banget sih, misal Via bikin satu quotes, tapi mau di share atau mau di upload itu tuh kayak malu. Padahal jangan seperti itu ya. Karena mungkin aja itu bisa jadi hal yang menguntungkan bagi kita ya. Kita bisa menginspirasi orang, kita bisa memacu ya semangat yang lainnya juga kayak gitu. Dan yang pastinya yang harus kita ingat nih, ketika kita membagikan hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang baik sekalipun nggak semua orang bakal suka gitu sama apa yang kita bagikan. Iya benar. Pasti ada aja yang komentarnya macam-macam gitu ya. Tapi ya jangan menyurutkan semangat kita ya, tentunya ya Nura ya, semangat terus gitu. Bener banget deh. Dan Nura nih, setelah perjalanan panjang gitu ya dari pengalaman Nura selama ini berorganisasi dan juga bikin Safe Action Youth Forum ini. Nah, Nura, harapannya untuk pemuda-pemuda Sukabumi bagaimana nih? Apakah mengikuti jejak-jejak yang telah Nura tinggalkan gitu ya? Gimana tuh? Bagaimana tuh? Harapan dan pesan lah ya. Iya. Untuk pemuda Sukabumi. Iya. Potensi pemuda kota Sukabumi ini cukup banyak ya Kak ya. Saya berharap pemuda Sukabumi ini bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk kota kita tercinta ini. Kota Sukabumi ini kan kota kecil ya di Provinsi Jawa Barat gitu. Tapi bagaimana caranya kota bisa besar dalam artian besar dengan prestasinya, besar dengan kreativitas anak mudanya gitu. Itu dengan anak-anak muda gitu. Jadi anak-anak muda harus bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk kota kita tercinta. Nah, dicatat tuh ya. Mantul. Mumpung masih muda, jangan mager-mager, yuk kita besarkan Sukabumi kita gitu ya. Iya, dengan prestasi tentunya. Satu pertanyaan lagi nih buat Nura. Untuk Nura sendiri nih ya, di masa yang sekarang ini tentunya pasti punya next project dong. Iya. Dengan prestasi yang udah Nura raih, apa sih kira-kira ada nggak next project Nura nih selanjutnya nih? Project selanjutnya, karena sekarang saya sedang membimbing adik-adik Forum OSIS Kota Sukabumi. Kita juga ada project yang memang akan dijalankan. Selain itu juga adik-adik Safety Action Youth Forum. Jadi kita juga sedang ada project yang akan dijalankan. Untuk project selanjutnya nih Kak, karena saya mau buat jurnal. Jurnalnya itu akan target publikasi 2021. Jadi buat jurnal. Jadi karena di kampus saya sendiri untuk jurnal khusus akuntansi itu belum ada. Adanya jurnal ya. Mungkin Kavia bisa tahu sendiri ya. Nah, saya target ke depan yang sekarang sedang digarap itu
jurnal program studi akuntansi gitu. Jadi khusus untuk jurnal program studi akuntansi gitu. Itu, dan ada juga sekarang kegiatan Sermami Festival. Itu saya sebagai koordinator teman-teman angkatan 2018, mahasiswa angkatan 2018, angkatan saya itu sedang membuat Sermami Festival. Ya, dan kegiatan-kegiatannya juga disesuaikan dengan kondisi mahasiswa saat ini, kondisi pelajar saat ini, yaitu akrab dengan teknologi informasi. Jadi kita buat event dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Jadi ada challenge di Instagram, terus ada challenge cover lagu nasional, ada juga challenge TikTok gitu. Jadi temanya itu pahlawan gitu. Karena mungkin kegiatannya sekarang masih fokus di organisasi, fokus di research gitu sih Kak. Dan semoga semuanya lancar ya Nura, karena kita yang namanya kesibukan gitu ya pasti lelah loh Nura ya, tapi harus tetap semangat, jangan sampai lupa nih jaga kesehatan. Mungkin kalau Via nih kenal Nura menunda makan ya. Waduh, jangan ditunda-tunda ya, saking produktifnya ya. Waduh, seru banget ya pemerhati semuanya obrolan kita bertiga nih di acara Girlicious yang ini. Ini semoga bisa menginspirasi kalian semua ya untuk terus berkarya dan produktif. Jangan terhalang oleh apapun itu ya, meskipun sekarang kita lagi ada di tengah pandemi ya Nura ya. Iya. Jangan sampai surut segala hal yang bisa bikin kita jadi manfaat deh buat orang banyak seperti itu. Benar banget ya, apalagi sekarang masa pandemi itu kan kita di rumah aja gitu ya. Kebanyakan kalau kita di rumah aja nih, kita kurang berinteraksi langsung dengan orang lain dan bisa menghilangkan motivasi kita. Nah itu dia yang harus dijaga ya, untuk terus berproduktif, berkarya. Apalagi kita sekarang punya mimpi-mimpi besar ya untuk kota Sukabumi kita. Jadi jangan patah semangat gitu ya, harus pintar-pintar mencari juga peluang yang ada sekarang itu melalui teknologi itu tadi ya, yang disampaikan oleh Nura. Jadi kalau anak muda sekarang itu lekat dengan teknologi gitu betul. ya. Dan aku yakin sih apa yang dilakuin sama Nura ini ini akan menginspirasi nih anak-anak muda khususnya di kota Sukabumi untuk menjadi lebih produktif dan membangun kota kita tercinta ini dengan prestasi masing-masing. Amin ya. Amin ya Allah. Thank you banget ya Nura sudah sharing-sharing nih barengan kita di Girlicious Inspiring Talk Show bersama Nurasia ya. Founder Safety Action Youth Forum 21. Jadi pemerhati kalau misalnya mau kepo-kepo nih, mau nanya-nanya lebih banyak ke Nura, ini boleh ya langsung aja di media sosialnya Nura. Di mana tuh Nura? Oke, follow aja di Instagram nur_asia1 gitu. Oke, dan juga pemerhati bisa ini ya cari-cari informasi, barangkali tertarik nih mau ikutan organisasi SAYF-nya itu, boleh stay tune aja di media sosialnya SAYF Safety Action Youth Forum 21. Oke deh, thank you banget ya Nura. Semoga lancar semuanya proyekannya, mimpi-mimpinya tercapai dan juga sehat selalu ya Nura. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Nura, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu langsung ya, tatap muka, ngobrol langsung. Amin ya Rabbal Alamin ya. Amin. Oke. Selamat menjalankan aktivitas lagi Nura. Bye-bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 93.1 Suara Perintis 93.1 FM, radio pilihanmu.